Nestless YouTube channel. Ya, selamat sore. Oh, gila ya. Udah seharian, mantap ini ya. Kita semua masih semangat, saya lihat rate-nya sangat bagus ya. Kita event sehari, tapi teman-teman masih begitu semangat dan setia untuk mengikuti event ini sampai habis, gitu ya. Ya karena ini penutup ya, jadi saya mau mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya ya. Kita diberikan kesehatan dan sampai hari ini kita bisa mengadakan event seperti ini tentunya bukan kuat kuasa kita ya, tapi ini semua ialah hanya daripada Tuhan yang memberikan kita ya kemampuan untuk melaksanakannya. Dan juga saya mau berterima kasih terutama kepada para narasumber ya. Total termasuk saya 20, keren-keren, luar biasa, saya pindah-pindah breakout room ya. Dan saya melihat materinya daging semua, orang bilang gitu ya. Daging semua itu ya. Jadi saya sangat senang ya melihat para narasumber ini memberikan informasi yang tidak pelit-pelit untuk kita semua dan saya kira sangat bermanfaat pastinya begitu ya. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya yang sudah kerja keras. Keren banget nih ya teman-teman yang sudah memberikan semua kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan event ini sedemikian rupa ya gitu ya. Oke, kemudian juga tentunya kepada para peserta ya yang tidak pernah henti-hentinya mengikuti event ini dan sampai sekarang saya lihat masih pada melek ya matanya ya. Kopi nggak tahu udah berapa gelas kira-kira gitu ya. Oke, nah saya berharap materi yang saya bawakan dalam kurun waktu 20-25 menit ini ya bisa menutup atau mengambil kesimpulan tentang conference pada hari ini di mana tentunya berbagai macam kegalauan, berbagai macam opportunity ya, berbagai macam keraguan, berbagai macam pula kenekatan ya, dan berbagai macam keanehan ya yang kita tidak pernah lihat di masa-masa sebelum pandemi, tapi membawa kita pada hari ini di mana pada akhirnya kita semua yang menentukan, kita yang memutuskan kita mau seperti apa ya. Tentunya kita sebagai seorang yang beriman, tadi juga saya lihat sesi ada juga di digital workforce ya, bahwa kita diingatkan bahwa sebagai orang yang beriman, kita itu tidak perlu takut karena kita itu mempunyai Tuhan ya, yang selalu membawa kita ke arah kebaikan ya. Tinggal kita ini mau terus larut kepada kegalauan akibat pandemi, ketakut-takutan yang membayangi, atau kita mau bangkit, kita mau berubah, kita mau adapt ya. Dan secara cepat kita mau membuktikan bahwa kita bisa dan kita mampu. Ya, itu yang saya pikir saya harapkan materi saya bisa memberikan suatu gambaran ya apa yang akan kita hadapi ke depan. Dan tentunya dalam pandemi ini sebenarnya situasi seperti apa. Izin saya share ada data dari laporan dari penelitian dari Google ya. Ini laporan ekonomi mengenai kondisi Southeast Asia ya, terutama tentunya negara kita Indonesia yang menjadi poros ya, saya kira begitu ya, yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu membuat saya pribadi sebagai pemimpin perusahaan sangat semangat sebenarnya begitu ya, untuk bisa berbeda dengan yang lain, di mana orang lain terpuruk, justru kita harus bisa membuat sesuatu yang menawarkan solusi begitu ya, karena teman-teman lihat di datanya ya. Semua ini sebenarnya baik kecil ataupun besar ya, Excelis itu mulai masuk pelan-pelan begitu ya, dan memang yang membuat jadi peluang disconnect nih ya. Freeze. Walah, saya kira saya yang error besar karena tadi koneksi saya kurang stabil. Oke, Pak Markus. Dan bergerak dengan pesat. Oke. Oke, ya sorry, internet saya ini dari pagi ya, putus nyambung kayak lagu dangdut nih.
Mudah-mudahan setelah ini lancar terus ya, semoga tidak ada gangguan ya. Oke, nah kemudian di e-commerce pun sebenarnya Excelis juga sudah memulai, nanti saya akan ceritakan, tapi kita lebih sisi bagaimana bisa mendukung atau membuat pasar untuk UMKM ya. Tentunya itu menjadi perhatian kita semua. Tadi juga narasumber menyebutkan demikian, narasumber yang lain ya. Oke, kita lihat data berikutnya teman-teman. Bayangkan ya, sebelum pandemi konsumen itu 290 juta ya. Ini Southeast Asia ya, masih konteks Southeast Asia ya. Di pandemi 2020 sendiri nambah 40 juta, bayangin berapa persennya tuh. Dan di 2021 nambah 20 juta. Ya. Itu berarti pandemi sendiri itu sudah menambah porsi 20% dari sebelum pandemi. Dalam kurun waktu 20 tahun saja, 2 tahun saja. Itu menyumbangsikan 20% peningkatan user. Ya. Konsumen terutama ya di dalam dunia internet. Jadi ini data ini sangat membuat kita sebenarnya harus optimis ya, bukannya pesimis ya. Nah, ini ada quote yang menarik saya kutip di sini ya, bahwa pandemi ialah menjadi katalis. Katalis tahu ya. Jadi yang tadinya ada yang ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah depan, ke arah belakang dan seterusnya ya, ada dos ditimpa pandemi. Nah, itu dia kayak menetralkan ya, menjadi katalis ya. Tadinya orang resist terhadap digital adaptation ya, terhadap globalisasi, terhadap digitalisasi, semua ada yang mau, ada yang enggak, ada yang mendukung, ada yang menghindar, ada yang ngumpet, ada yang lari, dan seterusnya ya. Tapi dengan ada pandemi, just semuanya mau nggak mau ayo. Begitu ya. Mau tidak mau harus mengadopsi new online services, itu pertama, dan juga meningkatkan, bukan hanya mengadopsi, yang tadi sudah pakai, frekuensinya juga naik berkali-kali lipat. Ya tentu saja begitu ya, kita biasa kerja ketemu orang, kerjanya sekarang di Zoom. Itu udah jelas-jelas meningkatkan ya. Dan yang terlebih lagi yang tadi saya juga lihat narasumber ya, ada yang bilang malah belanjanya full di online ya, untuk keperluan anak, keperluan lain-lain ya. Jadi ini menurut saya quote ini sangat menarik dan kita perlu pahami, renungi bahwa kalau tidak ikutan ya, it's our loss sebenarnya begitu. Ya banyak, saya beberapa kali ditanya juga sama ya profesional lah ya, yang memang dia masih bekerja tapi di perusahaan besar gitu ya. Semua hesitation ini, semua kegagapan itu akhirnya cuma bisa membawa kejatuhan. Saya dia bilang begitu ke teman-teman. Jadi it's depend on the new top management bagaimana bisa menjadi komandannya untuk menarik gerbong perusahaan benar-benar maju ya, menyikapi situasi ini. Oke, saya masih ada data. Nah, sekarang lebih fokus kepada Indonesia ya di sini ya. Ada bendera di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri, ini datanya teman-teman. Internet ekonomi itu mencapai 70 miliar dolar di 2021. Ini peningkatannya dari tahun lalu 49%. Jadi tahun lalu pandemi mulai, orang mungkin mulai adaptasi, mulai bergerak, itu langsung naik 49% di tahun ini. Menjadi 70 miliar dolar. Ya, dan kita belum tahu ke depannya seperti apa, tapi sudah diprediksi oleh lembaga ini ya, 3 lembaga ini, Google, Temasek, dan Bain & Company, ya saya kutip di sini, analisanya ialah sekitar 20%. Itu sampai 2025. Ya. Nah, saya pikir orang boleh menganalisa lah ya, tadi juga ada narasumber yang bicara prediksi 3 tahun, 4 tahun yang lalu, nggak taunya dipercepat ya, yang dari 10 tahun dipepet menjadi 1 tahun saja begitu ya. Ya mungkin saja analisa ini bilang 20%, tapi tahun depan ya, tahun depannya lagi kita we never know apa yang terjadi, teman-teman. Ya. Apa teknologi, apa yang datang kita tidak pernah tahu ya, mungkin sudah disiapkan oleh company yang influence dunia digital terutama ya. Itu biasanya mereka yang akan menarik dengan cepat semua ekonomi di dunia ini. Ya, mungkin aja bukan 20%, mungkin lebih ya. Jadi ini yang menurut saya datanya Indonesia ini benar-benar diberkahi luar biasa kalau lihat data begini, sehingga kita sekali lagi kalau kita tidak mau ikutan ya it's our loss. Ya. Kemudian data terakhir ya. Di Indonesia semua sektor mengalami double digit growth. Ya. Jadi kita bisa boleh bilang krisis, bisa boleh bilang nggak keluar rumah, bisa boleh apapun itulah bahasa-bahasa negatif yang muncul dari para orang-orang yang saya bilang apa ya, negative thinking gitu ya, negative thinker ya. Tapi data membukakan kita
bahwa ekonomi all sectors di sini terutama 4 ini, yang internet ya, yang digital, itu mengalami growth double digit. Ada yang 18%, ada yang 25% dan seterusnya. Ya. Jadi kalau disimpulkan teman-teman, ini situasi baik apa enggak? Kalau saya pribadi lihat data ini aja gitu aja ya. Kita nggak usah berargumentasi debat kusir, tapi data sudah bilang bagus walaupun pandemi, terutama di Asia Tenggara dan di Indonesia pada khususnya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Exelis? Kan pertanyaannya begitu. Ya, ini mungkin mayoritas di sini ialah sejawat kami ya di Exelis ya. Jadi perlu kita ungkapkan atau informasikan kembali visi kita ya is not only an IT company. Since the company began ya, we already have 2 sectors of business ya. Satu IT, satu aviation begitu ya. Sehingga dari nature itu saja sudah sebenarnya kita sudah bisa melihat ya semangat atau soul yang mau kita bawakan di Exelis ialah kita itu bisa maju di berbagai macam industri sebenarnya begitu. Sehingga kita bermimpi ya, kita mau menjadi perusahaan yang agile. Bayangin ya, ini tahun 2021 kita udah pakai kata agile teman-teman ya. It's almost 10 years ago ya. 9 tahun yang lalu lebih kita sudah bilang ini pakai agile ya. Jadi kita mau perusahaan yang benar-benar cepat untuk bisa menjadi ya enterprise yang bergerak di macam-macam industri ya, industri yang berlainan, diversified industries. Ya. Untuk apa? Untuk menjawab. Nah, itu. Untuk menjawab pasar dan permintaan bisnis. Itu yang kita mau nanti visi kita. Ya, sehingga dimunculkanlah ya misi-misi yang sudah tertulis di sini, policy-policy yang sudah diterbitkan, ya, peraturan-peraturan main, standar operating procedure dan lain-lain. Dan kita sudah terus mengemukakan bahwa kita mempunyai nilai-nilai di perusahaan yang menjadi budaya kita. Dengan harapan ini semua bisa mewujudkan mimpi kita tadi. Ya. Dan saya bersyukur kita tahun depan akan masuk ke satu dasawarsa ya. Saya bersyukur kita rupa-rupanya menuju mimpi kita, begitu ya. Jadi kalau dari 2012 kita memulai di IT dan aviation, ya, lalu kita menyusun sistem, ya, mengumpulkan teman-teman, kita berjejaring dan selanjutnya selama 8 tahun kita akhirnya di tahun kemarin sebelum pas pandemi mulai kita sudah masuk ke sociopreneur ya. Mungkin teman-teman pernah dengar terminologi ini bahwa kita masuk ke dunia yang bukan hanya untuk kepentingan perusahaan ke dalam, tapi kita mau juga menjadi dampak keluar, begitu ya, sesuai dengan value kita, being the light. Ya. Apa itu? Kita meluncurkan platform namanya Kita Kuat, ya, meluncurkan platform namanya Kita Kuat, dan itu puji Tuhan sudah berbentuk badan hukum ya, namanya Yayasan Kita Kuat Bersama Indonesia. Lalu saya maju dulu sebelum saya jelaskan lebih detail masing-masing. Di tahun ini, ya, bahkan kita meluncurkan sangat agresif teman-teman ya. Ada 5 ya perhitungan saya kurang lebih startup baru baik di teknologi ataupun food and beverages ya. Bayangin ya. Berarti kita benar-benar agile tadi ya. Meluncurkan ya dengan berbagai macam obstacle, berbagai macam halangan, berbagai macam kesempatan yang membuat kita benar-benar akhirnya bisa lahir startup tersebut ya. Ini kita sudah munculkan, ada tim kerja, ya, ada Kumpul Yuk, ada Telemedik dan seterusnya ya. Nanti saya ceritakan lebih detail. Dan kita tidak mau berhenti ya teman-temannya, tentunya kita akan inisiasi terus dengan berbagai macam perhitungan, pertimbangan dan kerja keras ya. Tahun depan mudah-mudahan kita belum tahu ya badan usahanya seperti apa, brandnya juga belum tahu. Tahun depan kita akan masuk logistik. Ya. Seperti kita tahu semua, logistik sekarang ialah menjadi satu industri yang benar-benar menjadi industri yang terdepan ya. Terdepan dalam arti dengan adanya pandemi semua orang mengandalkan ekspedisi ya, mengandalkan pengiriman barang, mengandalkan jaringan-jaringan distribusi begitu ya. Dan kita tidak mau ketinggalan, kita harus ikut di dalamnya. Karena apa? Karena data yang tadi yang membilang demikian ya. Potensial luar biasa, kita harus masuk ke situ. Begitu ya. Oke. Apa saja sih yang kita mulai tadi kita bilang ialah Yayasan Kita Kuat Bersama Indonesia menjadi solusi pemberdayaan UMKM ya dengan brand Kita Kuat
dan kita sudah masuk, kita karena membina UMKM, sekolahnya sudah batch 2 teman-teman ya. Jadi batch 1 sudah masuk ke semester kedua, batch 2 akan dimulai tahun depan, awal tahun depan ya. Jadi ini akan bergerak terus dan kita harus cepat membuat platformnya, bisa mendukung marketplace-nya, ada e-learning-nya bisa diakses oleh para UMKM dan seterusnya ya. Kemudian ada Kumpul Yuk ya, ada tim kerja, ada telemedik, ini 3 startup yang kita persiapkan ya. Dengan berbagai macam rintangan, berbagai macam pertimbangan, kita akan terus menggerakkan 3 startup ini, dan tentunya waktu yang akan menjawab bagaimana solusi ini ketika menjadi kebutuhan yang sangat real ya, lalu kemudian masuk ke market yang pas, ini bisa menjadi suatu solusi juga untuk industri di Indonesia, begitu ya. Nah, ini yang mungkin kita agak berbeda lagi ya, sangat jauh berbeda dengan bisnis Excellis. Kalau tadi teknologi masih ada bau-baunya gitu ya. Masuk bisnis makanan dan minuman. Ya, teman-teman bayangin, IT dan aviation itu udah 180 derajat beda. F&B 180 derajat beda lagi. Ya, kita masuk di satu Sosen Cafe di mana ini ialah kita membantu, sekali lagi masih inline dengan Kita Kuat, membantu UMKM untuk memasarkan ya, terutama di petani kopi, membantu memasarkan kopi-kopi mereka daripada mereka harus terkurung sama tengkulak ya, yang istilahnya tengkulak tentuin harga, ya udah kamu harus jual ya. Nah, kita tidak nego, dengan petani langsung kita ambil, langsung kita jual ya. Karena kita tahu kopi itu pun menjadi potensi di mana saya membayangkan picturing seperti bisnis teh di China ya. Itu gede banget di sana ya. Dan Indonesia itu dengan berbagai macam keunikan tanahnya ya, gunung-gunungnya, ketinggian di atas laut dan lain sebagainya, dan tentunya dengan typical culture petani yang sangat banyak bervariasi di Indonesia ya. Berbagai macam suku dan ras di Indonesia itu memberi dampak yang berbeda terhadap hasil biji kopi yang akan kita pasarkan ya. Dan yang terakhir di food and beverages ya, kita masuk ke produksi raw material ya. Hari ini kita sudah memproduksi tidak banyak ya, karena memang sebenarnya belum grand launching, tapi kita sudah mau production, istilahnya saya bisa bilang production skala lab ya. Itu sudah puluhan kilo teman-teman ya. Dan dengan harapan kita lagi bikin satu mesin sekarang, mungkin di awal tahun depan itu udah bisa masuk di 100 kilo, 150 kilo dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi ini kita bisa coba ya, kita akan push ya, mungkin aja nanti ini akan jadi pabrik pengolahan telur di mana Indonesia belum ada, teman-teman. Kenapa tahu? Saya tahu karena saya ialah pemain yang mengambil atau menggunakan raw material tepung telur. Semua import. Padahal data menunjukkan Indonesia itu surplus telur 200.000 ton. Surplus, bayangin. Ya, means ada yang kebuang-buang, ada yang dijual murah dan lain-lain. Ya, jadi ini juga potensi yang sangat luar biasa besar. Sekali lagi Indonesia sangat-sangat besar. Kalau kita tidak bermain di dalamnya, ya itulah ruginya kita, sehingga kita tidak bisa mengambil gain dari situasi tersebut, begitu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Data udah bagus, Excellis pun sudah menjadi role model. Kita mau untuk menuju visi kita, misi kita tersebut ya. Si Jack Ma bilang, kalau kamu berbisnis, stay hungry and follow your dreams. Jadi kalau kamu udah punya mimpinya, ya terus kamu kejar, stay hungry, ya suatu saat kamu akan mendapatkan. Karena apa? Sekali lagi kita di Indonesia, di negara yang memungkinkan itu semua terjadi, teman-teman. Begitu ya. Oke, saya rasa waktu juga ya yang menutup sesi-sesi kita di pada hari ini ya, dan saya doakan ya kita tahun depan bisa memulai lagi konferensi seperti ini ya, tentunya dengan skala yang lebih baik ya, dengan persiapan yang lebih matang, dan juga dengan ya mungkin gift-giftnya di upgrade gitu ya, nih pesen untuk para panitia gitu ya, sehingga lebih merangsang para peserta untuk dapat ikut event kita begitu ya. Dan sampai ketemu di tahun depan, AADC 22. Thank you.